Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riansah, mahasiswa PBSI Yasika, kelas ekstensi 6A. Oke, di kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga barangkali ada teman-teman yang sedang dalam keadaan tidak sehat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teks observasi untuk teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin dari teman-teman semua sudah mendengar apa itu yang namanya teks observasi. Jika teman-teman ada yang mengetahui, alhamdulillah, dan jika ada yang belum mengetahui, maka di sini saya akan menjelaskan tentang teks observasi. Nah, dari tujuan pembelajaran yang kali ini saya akan jelaskan diantaranya adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi pengertian dan struktur dalam teks laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Terus yang kedua, mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Dan yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil observasi. Yang keempat adalah menggunakan kaidah kebahasaan dalam menulis laporan hasil observasi yang objektif. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Teks hasil observasi pada dasarnya adalah pendeskripsian suatu objek dalam bentuk ciri dan sifatnya itu umum. Objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi diantaranya yaitu manusia, ada hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta dan objektif atau kenyataan. Jadi teks observasi ini harus sesuai dengan kenyataan, jadi tidak berdasarkan hasil asal-asalan. Jadi semuanya itu harus berbentuk fakta. Untuk struktur laporan teks observasi sendiri ada 4 yang saya ingin sampaikan. Yang pertama di sini ada poin pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Itu adalah struktur laporan untuk teks observasi. Nah, dari yang poin pertama dulu, pernyataan umum. Nah, di bagian ini kalian bisa memperkenalkan secara umum tentang objek yang akan kamu teliti beserta latar belakangnya, ya. Nah, yang untuk bagian 2 itu ada deskripsi bagian. Nah, di bagian ini bisa menjelaskan hal-hal yang lebih khusus dan spesifik mengenai objek yang kamu amati. Nah, bila berupa ciri-ciri, karakteristik, struktur atau bagian lainnya bisa diisikan ke bagian deskripsi bagian tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada deskripsi manfaat. Kamu bisa menjelaskan kegunaan atau manfaat dari pengamatanmu terkait objek tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Di kesimpulan ini, kamu bisa menambahkan kesimpulan yang sifatnya opsional, yang artinya bagian ini tidak wajib juga untuk dicantumkan. Nah, kira-kira seperti itu susunan laporan teks observasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini juga saya ingin menyampaikan manfaat mempelajari materi teks observasi untuk teman-teman semua. Di antaranya, peserta didik dapat memahami pengertian dan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik juga dapat menganalisis pengertian dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat mengevaluasi pengertian dan struktur teks laporan hasil observasinya. Itu sedikit
yang bisa sampaikan terkait teks observasi. Barangkali teman-teman semua ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung bertanya di kolom komentar atau bisa juga via WA saya. Demikian yang ingin saya sampaikan terkait materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya haturkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.